tahun itu memang harus pulang. Bukan main senangnya pulang itu. Saya ini sesuatu yang terlupa tadi. Saya sebenarnya ke Palu itu dikirim keluar Jawa itu saya hanya merasa akan disuruh mengajar sebagai mahasiswa UGM, disuruh mengajar matematika di sana. Itu pikiran saya. Ternyata setelah sampai di Palu 2 hari atau 3 hari itu saya mendapat SK. Ternyata SK-nya tuh saya kaget itu. Loh, saya diangkat menjadi guru SMA. Padahal saya baru 1 tahun kuliah di MIPA. Saya betul-betul sudah menjadi guru SMA. Saya sudah sujud ke Allah. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Saya bersujud. Kenapa saya langsung diangkat sebagai pegawai negeri? Ini yang sesuatu yang luar biasa. Tanggapan saya yang luar biasa. Saya merasa sebagai mahasiswa disuruh mengajar, biasa itu, ternyata mendapat SK guru SMA sebagai pegawai negeri. Saya betul-betul bersyukur kepada Allah. Setelah itu, ya saya lebih mantap mengajar itu. Lebih senang, lebih mantap mengajar di Palu. Saya tidak mikir pulang malah itu pada saat itu karena senang sekali sudah diangkat sebagai guru SMA. Nah, setelah 2 tahun ya ternyata saya harus pulang. Memang waktunya sudah habis dan saya harus segera nikah. Istri saya menanti ini di Blitar pada saat itu. Nah, kemudian nih satu hal lagi yang jelek itu, tetapi ya apa boleh buat. Saya mendapat surat dari mahasiswa dari entah siapa, suratnya surat kaleng, surat ancaman, surat ancaman. Kalau tidak salah 2 surat. Sehingga saya pulang tuh mempeng sekali lah akhirnya, melarikan diri lah gampangnya, melarikan diri. Ke kapal itu saya lapor kepada yang ngurusi kapal itu, saya mohon segera masuk ke kapal. Karena saya mendapat ancaman ini, saya tunjukkan kepada mereka, saya sebagai guru dari Jawa mendapat ancaman seperti langsung masuk di kapal. Terus ya sudah, itu terpulang langsung, kalau tidak salah itu dulu langsung ke Jakarta. Kapalnya itu mendaratnya di Jakarta. Kemudian saya langsung menghadap Kopertis. Nah, ini satu hal yang ya menurut saya aneh, tetapi nampaknya sudah biasa. Justru saya akan melaporkan bahwa saya diancam itu sebenarnya ke Kopertis. Itu yang saya utarakan. Ternyata Kopertis tidak menanggapi sama sekali. Kopertis hanya menanyakan malan, saudara mau meneruskan di mana? Iya, saya akan meneruskan di Jogja ke tempat kuliah saya dulu. Ya, boleh. Langsung, tidak ada pembicaraan macam-macam, tidak ada. Pembicaraan ekonomi ini sudah biasa itu. Saya langsung, ya sudah, dinanti saja. Ternyata besok pagi itu sudah ada SK kuliah di Jogja. Langsung saya pulang ke Jogja. Yang langsung melapor, kemudian dengan kuliah lagi ke Jogja sebagai warga PTM, Penggerak Tenaga Mahasiswa. Saya kuliah itu nampaknya juga senang sekali. Saya dibayar negara atau itu, jadi sudah kuliah itu dengan biaya sendiri. Orang tua sudah hanya saya lapori saja bahwa saya sudah kuliah di Jogja. Orang tua senang sekali. Dan satu hal yang tadi lupa, ternyata selama saya di Palu, saya dapat membantu orang tua. Uang, dapat membantu orang tua tiap bulan kalau tidak salah berapa itu. Gajinya berapa? Sekitar 2 apa itu ya? 2. Pokoknya saya kirim saya bisa membantu orang tua. Besarnya saya lupa. Tiap bulan. Orang tua senang sekali. Setelah saya pulang, saya
juga langsung melapor ke orang tua. Alhamdulillah sudah pulang, masih harus membantu orang tua. Saya kuliah lagi, terus kuliah di Jogja, dibiayai negara. Alhamdulillah, saya senang sekali. Kemudian, selama kuliah, setelah kuliah berjalan, itu ternyata saya sebagai orang PTM yang sudah mengajar 2 tahun itu, tapi kan tidak belajar pada saat itu. Ternyata saya kuliah itu lebih bersemangat dan saya menjadi juara total. Jadi setelah 2 tahun saya lulus MIPA itu sebagai lulusan yang terbaik. Saya dipanggil ke rektor. Lulusan terbaik. Lulusan terbaik MIPA. Tidak ada jurusan matematika, lulusan terbaik MIPA. Nah, karena saya ketika disuruh tampil ke depan saya tidak datang, saya dipanggil rektor sebagai orang yang dinyatakan terbaik. Kenapa dipanggil ke depan? Pada saat upacara itu dipanggil ke depan, saya tidak datang. Itu saya dipanggil rektor, saya terus menghadap, saya mohon maaf. Apakah saya jadi juara itu karena saya pandai, karena saya sesegep belajar, atau apa? Pokoknya setelah PTM saya jadi juara. Lulus dengan jadi juara dan langsung diminta mengajar di MIPA UGM. Sampai sekarang jadi dosen MIPA UGM. Jadi dosen MIPA itu langsung pasang tuh, suruh ngajar. Kemudian setelah 3 hari sudah ditulis saya mengajar aljabar abstrak. Di bawah sendiri dosen baru. Saya barusan lulus. Kemudian Profesor Suharso itu ketemu saya di kamar mandi. Saudara saya minta jadi guru di sini ya, mau enggak? Saya bilang alhamdulillah. Dan ternyata saya ke kantor, saya lihat nama saya sudah dibawa sendiri, sudah disuruh mengajar aljabar abstrak. Itu pengalaman sebagai orang PTM. Orang PTM kok bisa jadi juara? Itu juga pertanyaan, padahal saya sudah punya anak istri. Saya punya istri, ketika pulang terus nikah, punya anak 1. Tapi setelah saya kuliah, ternyata jadi juara. Juara MIPA, bukan juara jurusan matematika saja, tapi namanya juara MIPA. Itu pun satu pengalaman yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapa-siapa. Karena ini resmi saya katakan, betul itu. Saya punya kesalahan ketika disuruh tampil pada saat upacara, yang terbaik dipanggil ke depan untuk tampil ke depan, itu saya tidak datang. Tapi setelah itu saya dipanggil rektor. Saya mohon maaf pada rektor. Itu pengalaman mengajar di sini. Ya setelah jadi warga PTM biasa ini, itu nampaknya gaji itu kok sama saja sebagai pegawai negeri biasa toh. Gajinya guru SMA pensiunan, bukan pensiun, ya guru SMA. Di sini tugasnya kuliah. Guru SMA, pegawai negeri, tugasnya kuliah. Saya kuliah di MIPA dan lancar sekali itu. Saya lancar sekali dan lulusan terbaik. Dan setelah itu ternyata saya lalu langsung diangkat jadi dosen sampai sekarang. Dan mengangkatnya itu tadi sudah jadi ceritakan karena saya terbaik yang langsung diangkat.